Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Salehah yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama Naqsybandiyah di Batu Hampar, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat, dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Ia lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902. Namanya Attar berasal dari bahasa Arab yang berarti harum. Attar lahir sebagai anak kedua setelah Rafia yang lahir pada tahun 1900. Sejak kecil, ia telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Kakeknya dari pihak ayah, Abdurrahman Batu Hampar, dikenal sebagai ulama pendiri surau Batu Hampar, sedikit dari surau yang bertahan pasca Perang Padri. Sementara itu, ibunya berasal dari keturunan pedagang. Beberapa orang mamaknya adalah pengusaha besar di Jakarta. Ayahnya meninggal pada saat ia masih berumur 7 bulan. Setelah kematian ayahnya, ibunya menikah dengan Agus Hajining, seorang pedagang dari Palembang. Hajining sering berhubungan dagang dengan Ilyas Bagindo Mara, kakeknya dari pihak ibu. Perkawinan Siti Salehah dengan Hajining melahirkan 4 orang anak yang semuanya adalah perempuan. Muhammad Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah 6 bulan, ia pindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan Rafiah, kakaknya. Namun pelajarannya berhenti pada pertengahan semester kelas 3. Ia lalu pindah ke ILS di Padang, kini SMA Negeri 1 Padang, sampai tahun 1913. Dan melanjutkan ke Mulu sampai tahun 1917. Di luar pendidikan formal, ia pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil Jambe, Abdullah Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Selain keluarga, perdagangan mempengaruhi perhatian Hatta terhadap perekonomian. Di Padang, ia mengenal pedagang-pedagangan, masuk anggota Serikat Usaha, dan aktif dalam Jong Sumatera Bond sebagai bendahara. Kegiatannya ini tetap dilanjutkan ketika ia bersekolah di Prince Hendrik School. Muhammad Hatta tetap menjadi bendahara di Jakarta. Kakeknya bermaksud akan ke Mekah, dan pada kesempatan tersebut dia dapat membawa Muhammad Hatta melanjutkan pelajaran di bidang agama, yakni ke Mesir Al-Azhar. Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas surau di Batu Hampar yang memang sudah menurun sejak meninggalnya Abdurrahman. Namun hal ini diprotes dan mengusulkan pamannya, Idris, untuk menggantikannya. Menurut catatan Amrin Imran, Pak Gainya kecewa dan Syekh Arsyad pada akhirnya menyerah pada Tuhan. Pada 18 November 1945, Hatta menikah dengan Rahmi Hatta, dan 3 hari setelah menikah mereka bertempat tinggal di Yogyakarta. Kemudian dikaruniai 3 anak perempuan yang bernama Mutia Farida Hatta, Gemala Rabiah Hatta, dan Halida Nuria Hatta. Pergerakan politik ia mulai sewaktu bersekolah di Belanda. Dari 1921 sampai 1932, ia bersekolah di Handels Hogeschool. Kelak sekolah ini disebut Economic Hogeschool, sekarang menjadi Universitas Erasmus Rotterdam. Selama bersekolah di sana, ia masuk organisasi sosial Indische Vereniging yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Doris Dekker. Pada tahun 1923, Hatta menjadi bendahara dan mengasuh majalah Hindia Putra yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1924, organisasi ini berubah nama menjadi Indische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia atau PI. Pada tahun 1926, ia menjadi pimpinan Himpunan Indonesia. Sebagai akibatnya, ia terlambat menyelesaikan studi. Di bawah kepemimpinannya, PI mendapatkan perubahan. Perhimpunan ini lebih banyak memperhatikan perkembangan pergerakan di Indonesia dengan memberikan banyak komentar dan banyak ulasan di media massa di Indonesia. Setahun kemudian, ia
harusnya sudah berhenti dari jabatan ketua. Namun ia dipilih kembali hingga tahun 1930. Pada Desember 1926, Semaun dari PKI datang kepada Hatta untuk menawarkan pimpinan pergerakan nasional secara umum kepada PI. Selain itu, dia dan Semaun membuat suatu perjanjian bernama Konvensi Semaun-Hatta. Inilah yang dijadikan alasan pemerintah Belanda ingin menangkap Hatta. Waktu itu, Hatta belum menyetujui paham komunis. Stalin membatalkan keinginan Semaun sehingga hubungan Hatta dan komunis mulai memburuk. Sikap Hatta ini ditentang oleh anggota PI yang sudah dikuasai komunis. Pada tahun 1927, ia mengikuti sidang Liga menentang imperialisme, penindasan kolonial, dan untuk kemerdekaan nasional di Frankfurt. Dalam sidang ini, pihak komunis utusan dari Rusia tampak ingin menguasai sidang ini sehingga Hatta tidak bisa percaya terhadap komunis. Pada waktu itu, majalah PI Indonesia Merdeka masuk dengan mudah ke Indonesia lewat penyeludupan karena banyak penggeledahan oleh pihak kepolisian terhadap kaum pergerakan yang dicurigai. Pada 25 September 1927, Hatta bersama Ali Sastroamidjojo, Nasir Datu Pamunja, dan Abdul Madji Jojodiningrat ditangkap oleh penguasa Belanda atas tuduhan mengikuti partai terlarang yang dikait-kaitkan dengan Semaun. Terlibat pemberontakan di Indonesia yang dilakukan PKI dari tahun 1926 sampai 1927 dan menghasut Opruing supaya menentang kerajaan Belanda. Muhammad Hatta sendiri dihukum 3 tahun penjara. Mereka semua dipenjara di Rotterdam. Dia juga dituduh akan melarikan diri sehingga dia sedang memperkenalkan Indonesia ke kota-kota Eropa, sengaja pulang lebih cepat begitu berita ini tersebar. Semua tuduhan tersebut ia tolak dalam pidatonya Indonesia Merdeka pada sidang kedua tanggal 22 Maret 1928. Pidato ini sampai ke Indonesia dengan cara penyeludupan. Ia juga dibela 3 orang pengacara Belanda yang salah satunya berasal dari parlemen. Yang dari parlemen bernama J.E.W. Duys. Tokoh ini memang disimpati padanya. Setelah ditahan beberapa bulan, mereka berempat dibebaskan dari tuduhan karena tuduhan tidak bisa dibuktikan. Pada tahun 1931, Muhammad Hatta mundur dari kedudukannya sebagai ketua karena hendak mengikuti ujian sarjana, sehingga ia berhenti dari PI. Namun demikian, ia akan tetap membantu PI. Akibatnya PI jatuh ke tangan komunis dan mendapat arahan dari Partai Komunis Belanda dan juga dari Moskow. Setelah tahun 1931, PI mengancam keras kebijakan Hatta dan mengeluarkan dari organisasi ini. PI di Belanda mengancam sikap Hatta sebab ia bersama Soejadi mengkritik secara terbuka terhadap PI. Perhimpunan menahan sikap kedua orang ini. Pada Desember 1931, para pengikut Hatta segera membuat gerakan tandingan yang disebut Gerakan Merdeka yang kemudian bernama Pendidikan Nasional Indonesia yang kelak disebut PNI baru. Ini mendorong Hatta dan Syahrir yang pada saat itu sedang bersekolah di Belanda untuk mengambil langkah konkret untuk mempersiapkan kepemimpinan di sana. Hatta sendiri merasa perlu untuk menyelesaikan studinya terlebih dahulu. Oleh karenanya, Syahrir terpaksa pulang dan untuk memimpin PNI. Kalau Hatta kembali pada 1932, diharapkan Syahrir dapat melanjutkan studinya. Sekembalinya ia dari Belanda, ia ditawarkan masuk kalangan sosialis merdeka untuk menjadi anggota parlemen Belanda dan menjadi perdebatan hangat di Indonesia pada saat itu. Pihak OSP mengiriminya telegram pada 6 Desember 1932 yang berisi kesediaannya menerima pencalonan anggota parlemen. Ini dikarenakan ia berpendapat bahwa ia tidak setuju orang Indonesia menjadi anggota dalam parlemen Belanda. Sebenarnya dia menolak masuk
dengan alasan ia perlu berada dan berjuang di Indonesia. Namun, pemberitaan di Indonesia mengatakan bahwa Hatta menerima kedudukan tersebut sehingga Soekarno menuduhnya tidak konsisten dalam menjalankan sistem non-kooperatif. Setelah Hatta kembali dari Belanda, Syahrir tidak bisa ke Belanda karena keduanya keburu ditangkap Belanda pada 25 Februari 1934 dan dibuang ke Digul. Dan selanjutnya ke Banda Nera. Balik di Digul maupun Banda Nera, ia banyak menulis di koran-koran Jakarta dan ada juga untuk majalah-majalah di Medan. Artikelnya tidak terlalu politis, namun bersifat lebih menganalisis dan mendidik pembaca. Ia juga banyak membahas pertarungan kekuasaan di Pasifik. Semasa diasingkan ke Digul, ia membawa semua buku-bukunya ke tempat pengasingannya. Di sana ia mengatur waktu sehari-hari. Pada saat hendak membaca, ia tak mau diganggu, sehingga beberapa kawannya menganggap dia sombong. Ia juga merupakan sosok yang peduli terhadap tahanan. Ia menolak bekerja sama dengan penguasa setempat, misalnya memberantas malaria. Apabila ia mau bekerja sama, ia diberi gaji 7,50 sebulan. Namun, kalau tidak, ia hanya diberi gaji 2,50 saja. Gajinya itu tidak ia habiskan sendiri. Ia juga peduli terhadap kawannya yang kekurangan. Digul selain bercocok tanam, ia juga membuat kursus kepada para tahanan. Di antara tahanan tersebut, pada beberapa orang yang ibadah salatnya dan puasanya teratur, baik dari Minangkabau maupun Banten, tapi tidak ditangkap karena pada umumnya terlibat pemberontakan komunis. Pada masa itu, ia menulis surat untuk iparnya untuk dikirimi alat-alat pertukaran seperti paku dan gergaji. Pada 1937, ia menerima telegram yang mengatakan ia pindah dari Digul ke Banda Nera. Hatta pindah bersama Syahrir pada bulan Februari pada tahun itu, dan mereka menyewa sebuah rumah yang cukup besar. Di situ ada beberapa kamar dan ruangan yang cukup besar. Adapun ruangan besar itu digunakan untuk menyimpan bukunya dan tempat bekerjanya. Sewaktu di Banda Nera, ia bercocok tanam dan menulis di koran. Sitipu dipimpin Lien Ko Hian. Bulan ini berhenti pada 1938. Selain itu, di Banda Nera, Hatta juga mengajar kepada beberapa orang pemuda. Anak Dr. Cipto belajar tata buku dan sejarah. Ada juga anak asli daerah Banda Nera yang belajar kepada Hatta. Ada seorang kenalan Hatta dari Sumatera Barat yang mengirimkan 2 orang kemenakannya untuk belajar ekonomi dan juga sejarah. Selain itu, dari Bukit Tinggi dikirim Anwar Sultan Saidi sebanyak 4 orang pemuda yang belajar pada Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia, dia bersama Soekarno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pengasaan Timur 56 Jakarta pukul 10 WIB. Dan keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, dia resmi dipilih sebagai wakil presiden RI yang pertama mendampingi Presiden Soekarno. Selama menjadi wakil presiden, Bung Hatta amat gigih, bahkan dengan nada sangat marah, menyelamatkan Republik dengan mempertahankan naskah Linggarjati di sidang pleno KNIP di Malang yang diselenggarakan pada 25 Februari sampai 6 Maret 1947 dan hasilnya persetujuan Linggarjati diterima oleh Komite Nasional Indonesia Pusat. Sehingga anggota KNIP menjadi agak lunak pada 6 Maret 1947. Pada saat terjadi agresi militer Belanda pertama pada 21 Juli 1947, Hatta dapat meloloskan diri dari kepungan Belanda dan pada saat itu dia masih berada di Pematang Siantar.
Kemudian Bung Hatta dengan kewibawaannya sebagai wakil presiden hendak memperjuangkan sampai berhasil perjanjian Revill dengan berakibat jatuhnya kabinet Amir dan digantikan oleh kabinet Hatta. Suasana panas waktu timbul pemberontakan PKI Madiun dalam bulan September 1948 memuncak pada penyerbuan tentara Belanda ke Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Pada Juli 1949 terjadi kemenangan Cokhran dan menyelesaikan perundingan Indonesia. Tahun ini terjadi sebuah perundingan penting konferensi meja bundar yang diadakan Den Haag sesudah berunding selama 3 bulan pada 27 Desember 1949. Kedaulatan NKRI kita memiliki untuk selamanya. Di akhir tahun 1956 juga, Hatta tidak sejalan lagi dengan Bung Karno karena dia tidak ingin memasukkan unsur komunis dalam kabinet pada waktu itu. Sebelum ia mundur, dia mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sebenarnya gelar Doktor Honoris Causa ingin diberikan pada tahun 1951, namun gelar tersebut baru diberikan pada 27 November 1956. Demikian pula Universitas Indonesia pada tahun 1951 telah menyampaikan keinginan itu, tetapi Bung Hatta belum menyediakan menerimanya. Kata dia, nanti saja kalau saya setelah berusia 60 tahun. Hatta wafat pada tanggal 14 Maret 1980 pada pukul 18.56 WIB di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta setelah 11 hari ia dirawat di sana. Selama hidupnya, Bung Hatta telah dirawat di rumah sakit sebanyak 6 kali pada tahun 1963, 1967, 1971, 1976, 1979 dan terakhir pada 3 Maret 1980. Keesokan harinya dia disemayamkan di kediamannya Jalan Diponegoro 57, Jakarta dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Disambut dengan upacara kenegaraan yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Presiden pada saat itu, Adam Malik. Ia ditetapkan sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986 oleh pemerintah Soeharto.